Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PTDI sekalian, pada konten kali ini masih bersama dengan saya di sini Aditya. Insya Allah akan menemani sahabat PTDI pada kurang lebih 1 jam ke depan. Semoga nanti sahabat PTDI bisa mengambil manfaat dari setiap konten yang disajikan. Tentunya pada kali ini ada konten yang menarik. Di samping juga ada guru kami, Pak Mas Tori, dengan beliau juga salah satu dosen di PTDI, betul ya Pak ya? Iya, dengan gelar beliau Pak Dr. Mas Tori MKOMI, ya Pak? Ya. Alhamdulillah. Dan insya Allah nanti kita akan coba membahas bersama dengan beliau, kita coba bincang dengan beliau, kita diskusi dengan beliau mengenai metode dakwah yang efektif bagi masyarakat, bagi akademisi maupun bagi berbanyak kalangan tentunya. Nanti kita coba bahas bersama. Oke, teman-teman semuanya, sebelum itu jangan lupa untuk like and subscribe konten ini untuk menambah keluasan dalam hal kebaikan dalam channel PTDI. Assalamualaikum Pak Mas Tori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini baru pertama kali ya Pak ya seperti ini ya, buat konten untuk masyarakat luas tentunya. Iya, kalau bicara di depan publik sudah biasa, sudah menjadi makanan sehari-hari ya. Ini perdana. Tentunya menjadi perdana dan juga menjadi satu pengalaman yang penting ya Pak ya. Yes. Sehingga ke depan ketika kita buat konten-konten yang lainnya pun juga Pak Mas Tori bisa lebih leluasa lagi di konten selanjutnya, walaupun sekarang ini masih awal. Pak Mas Tori, insya Allah pada kali ini kita akan membahas mengenai metode dakwah yang efektif. Banyak hal yang untuk kita pelajari. Yang paling penting adalah pengertian dalam metode dakwah. Ini penting sekali karena banyak sekali di antara kawan-kawan kita juga yang berdakwah tapi tidak memakai metode. Ini pun coba kita bahas juga nanti. Jadi teman-teman sekalian, sahabat PTDI, jangan sampai nonton setengah tapi tonton sampai selesai. Pak Mas Tori, ada pengertian khusus nggak mengenai komunikasi dalam metode dakwah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya, menarik sekali ya tema kita hari ini, metode dakwah yang efektif ya. Sebelum kita bicara masalah metode dakwah, tentu penting kita sadari bersama bahwa dakwah merupakan satu kewajiban di antara banyak kewajiban dalam Islam yang sangat penting ya, untuk kemudian menyebarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai atau ajaran Islam di tengah kehidupan masyarakat. Gitu. Dan salah satu prinsip daripada dakwah itu adalah la ikraha fid din, ya, tidak ada paksaan dalam beragama. Tetapi walaupun tidak ada paksaan bukan berarti juga tidak ada dakwah, gitu kan? Iya. Nah, ini kadang-kadang sering disalahpahami. Betul. Jadi la ikraha fid din itu bukan pasif, sengaja pembiaran gitu ya Pak? Iya. Sebagai Muslim yang meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar, yang diturunkan oleh Allah, maka menjadi kewajiban kita ya untuk menyebarkan nilai-nilai Islam atau ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat dengan metode kemudian uslub yang ditetapkan oleh syariah. Ya, itu. Lalu mengenai pengertiannya dalam komunikasi, tentunya ada satu hal yang harus kita pahami dulu dalam komunikasi. Ya. Nah, pengertian aspek dalam komunikasi itu menurut Pak Mas Tori seperti apa? Ya, sebenarnya dakwah dan komunikasi itu saling berhubungan ya, Pastinya berkelindahan ya, karena dakwah itu adalah juga ada unsur komunikasinya. Benar. Ya. Komunikasi juga ada unsur dakwahnya. Ya. Hanya saja dalam bidang akademik secara keilmuan kedua ilmu ini dipisahkan, gitu kan. Ada ilmu komunikasi, ada fakultas atau jurusan komunikasi, ada jurusan dakwah atau komunikasi penyiaran Islam. Walaupun sesungguhnya kedua ilmu itu saling berkaitan gitu. Apalagi dakwah yang memang
identik dengan komunikasi ya. Sementara komunikasi itu sendiri ada komunikasi verbal dan ada komunikasi non verbal gitu ya. Gitu. Karena dakwah merupakan bagian dari komunikasi, maka etika komunikasi juga harus jadi pertimbangan ya dalam melaksanakan kegiatan dakwah. Ini teori-teori komunikasi dapat diimplementasikan dalam kegiatan dakwah ya. Misalnya masalah retorikanya itu kan menjadi bagian dari pembahasan ilmu komunikasi retorika itu ya. Tapi harus diperhatikan ya. Iya. Walaupun dakwah secara akademik dan komunikasi secara akademik itu merupakan ilmu yang menurut saya relatif baru gitu. Tapi prakteknya komunikasi itu ya sudah ada sejak manusia pertama kali diciptakan. Paling pertama kali pun sudah harus dipelajari ya tentang komunikasi ini. Betul, karena biasanya teori itu kan lahir setelah adanya praktek realitas kan? Karena ilmu itu memang hasil kajian, hasil analisis terhadap realitas-realitas yang ada ya. Sehingga banyak kita jumpai orang-orang yang sungguhnya memiliki gaya komunikasi yang bagus, tapi dia tidak memahami ilmu komunikasi sesungguhnya. Itu dia Pak. Sementara ada juga yang secara teoritis baik gitu kan, memahami itu secara akademik, tetapi dalam implementasinya masih kalah dengan orang yang belum memiliki metode yang baik ya, materi yang baik itu penguasaan materinya. Ya. Makanya ini juga jadi PR bagi para akademisi ilmu komunikasi ya. Bagaimana supaya mereka tidak hanya mampu menguasai komunikasi dari aspek teoritisnya, tetapi juga dari praktisnya gitu. Nah ini saya pikir juga menjadi PR semua perguruan tinggi, khususnya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Ya, makanya ada praktek-praktek yang digalakkan untuk mahasiswa dakwah dan komunikasi. Tujuannya ya di samping mereka menguasai teori ya ilmu komunikasi, ilmu dakwah, tapi di lapangan mereka juga punya talenta, punya kemampuan untuk kemudian menerapkan ilmu komunikasi yang mereka pelajari di perguruan tinggi tersebut. Artinya komunikasi ini bukan hanya sekedar berucap aja ya Pak, namun ada hal yang harus diperhatikan sebelum kita menyampaikan sesuatu, apalagi kalau itu ruang lingkupnya lebih besar gitu ya, seperti publik gitu kan, ceramah atau hal-hal yang berkaitan dengan publik gitu loh Pak. Lalu kemudian tadi juga sedikit bersinggungan mengenai fungsi daripada komunikasi tersendiri. Selain komunikasi ini berfungsi sebagai perantara pesan disampaikan untuk siapa yang ingin kita sampaikan, mungkin ada fungsi lain daripada peran komunikasi ini kepada masyarakat dan lain sebagainya. Ya fungsi komunikasi itu kan tergantung orang yang menyampaikan pesan atau message kepada publik gitu kan. Bagi orang dakwah ya tentu saja fungsi komunikasi bagi mereka adalah bagaimana supaya dakwah yang disampaikan ya, ajaran Islam yang disampaikan itu bisa menjadi pemikiran, kemudian perilaku dari mad'u yang menjadi objek komunikasi itu sendiri. Itu bagi orang dakwah. Tapi bagi orang marketing, bagi orang pedagang beda lagi. Bagaimana supaya produk yang dia komunikasikan ke publik melalui iklan ya kan dan sebagainya itu bisa kemudian menarik perhatian banyak orang dan orang itu membeli dan menggunakan produk itu. Nah itu kan bagian dari tujuan komunikasi. Setiap orang punya tujuan sendiri-sendiri sebenarnya, punya kepentingan sendiri-sendiri dalam komunikasi itu. Sama seperti sales ya, berarti kita harus pandai berkomunikasi dengan siapapun ya, dengan kawan lain kita gitu ya, secara individu maupun secara publik itu sendiri. Lalu kemudian apa yang menjadi hal penting dalam komunikasi sehingga perannya sangat dibutuhkan loh
dalam dakwah. Dalam dakwah. Iya, apa nih peran penting komunikasi selain hanya menyampaikan saja? Apakah putus sampai hanya menyampaikan saja, atau mungkin ada peran lain dari fungsi komunikasi dalam dakwah? Ya, kalau dakwah itu kan tujuannya memang tujuan utamanya adalah merubah pemikiran dan perilaku orang, gitu kan, sehingga pemikiran dan perilaku orang sebagai mad'u kita, mad'u dai, itu bisa berubah sesuai dengan yang dikehendaki oleh dai itu sendiri, ya, yaitu mengamalkan Islam dengan sempurna sesuai dengan yang dikehendaki oleh dai, ajaran Islam yang disampaikan kepada mereka, ya. Nah, untuk itu komunikasi lisan saja tidak cukup sebenarnya, tapi di sana ada metode, ada metode. Maka dalam Quran itu ada bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu bagian dari metode-metode komunikasi yang harus dijadikan pedoman atau panduan oleh siapapun yang bergerak menyadarkan umat akan pentingnya hidup dalam naungan Islam, ya, itu. Jadi ada metode bil hikmah, ada wal mau'izatil hasanah, ada wajadilhum billati hiya ahsan. Karena komunikasi itu sesungguhnya tidak terlepas dari tiga hal ini, walaupun sesungguhnya ada hal lain, ya, yang lebih penting, yaitu keteladanan. Keteladanan itu walaupun bukan komunikasi dalam bentuk verbal, sesungguhnya juga sangat mempengaruhi efektivitas daripada dakwah itu sendiri. Ya, gimana bisa kita begitu mahirnya mengolah kata sedemikian rupa, tetapi secara individu kita tidak bisa diteladani, begitu kan? Nah, itu langsung drop, itu langsung turun derajat seorang dai di mata umatmu, ya. Jangankan kemudian mempertontonkan hal-hal yang bertentangan antara yang dibicarakan dengan perilakunya. Tidak mempertontonkan saja, kadang-kadang dicari-cari gitu. Betul. Seakan-akan dai itu adalah makhluk suci, gitu, ya kan? Yang tidak pernah salah, tidak pernah keliru, dan sebagainya. Dan yang lebih menyedihkan lagi, kadang-kadang hal-hal tersebut sesungguhnya bukan hal-hal yang diharamkan oleh syariah, gitu kan, misalnya kayak poligami, bercerai, segala macam. Itu kan satu hal yang seakan-akan menjadi kejahatan, gitu. Nah, ini juga yang menurut saya bagian dari pertarungan komunikasi juga. Kalau di media sosial itu pertarungan paradigma, ya, untuk menjatuhkan seorang tokoh yang dianggap berbahaya dan sebagainya, ya kan, disudutkan dengan kesalahan-kesalahan yang dalam tanda kutip yang kemudian dieksplorasi sedemikian rupa, ya, hingga dia menjadi tertuduh, gitu. Ya, tujuannya satu, supaya bagaimana memisahkan antara dai tersebut dengan umatnya. Ini peran lain, orang lain yang masuk dalam dakwah tersebut. Ya, ini berbahaya, menurut saya berbahaya. Karena itu, ya, sebagai akademisi dakwah, ya, para pemirsa, para mahasiswa dakwah, dan siapapun yang konsen dalam bidang dakwah ini, ya, hal-hal seperti itu tentu harus di-counter, ya, dibantah dan sebagainya, ya, dengan cara hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, itu tadi, gitu kan. Berarti dakwah ini bukan hanya sekedar verbal ucapan saja disampaikan, ya, masih ada hal lain yang harus diperhatikan dalam metode dakwah. Pak Mas Tori, selain hal-hal tadi, manfaat paling penting yang kita dapati gitu loh sebagai seorang yang menyampaikan dakwah kepada masyarakat, kepada umat, kepada akademis dan lain sebagainya. Apalagi nanti kita coba bahas juga, kita akan coba tanyakan dengan beliau bagaimana cara komunikasi yang baik mengenai kita menyampaikan kepada orang-orang tertentu, misalnya saja menyampaikan kepada akademisi, mahasiswa, gitu kan, dengan masyarakat luas, gitu kan, dengan orang tua kita, atau malah justru dengan penguasa, gitu kan. Itu juga perlu ada komunikasi yang khusus. Nah, itu juga kita coba akan pelajari. Lalu kemudian balik lagi ke yang tadi, manfaat apa yang kita dapat, manfaat khusus nih Pak Mas Tori yang kita dapat sebagai pelaku dakwah yang menyampaikan secara komunikasi verbal. Apa sih manfaatnya untuk kita juga? Ya,
selain tadi ya fungsi dakwah itu untuk merubah pemikiran dan perilaku manusia, ya tentu secara ada manfaat teologis, ada manfaat sosiologis menurut saya. Kalau manfaat teologis dari komunikasi dakwah, ya tentunya Allah menjanjikan pahala yang luar biasa bagi siapapun yang menyadari dan melaksanakan kewajiban dakwah ini. Bahkan di hadis dikatakan bahwa ketika Anda bisa menyadarkan satu orang ya pada jalan kebenaran, itu lebih baik daripada mendapatkan kendaraan terbaik ya, atau unta merah kalau dalam itu baru satu orang ya. Iya, bagaimana dengan orang yang banyak gitu kan. Itu manfaat teologis ya. Di samping juga orang yang berhasil meyakinkan orang terhadap Islam kemudian mengamalkannya, orang tersebut juga akan mendapatkan pahala ketika orang yang kita ajak itu beramal, kita yang mengajak itu juga dapat juga ya pahalanya gitu kan. Multi level pahala gitu ya. Semakin banyak orang yang kita ajak kepada kebaikan, kemudian mereka berjalan di jalan yang benar, ya kita juga akan terus mendapatkan pahalanya gitu. Nah, ini manfaat teologis yang saya pikir sangat penting ya, karena memang tujuan hidup manusia itu kan mengabdi, beribadah kepada Allah, dan ending dari semua itu adalah kita mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah bagian dari tujuan kita. Manfaat teologis daripada komunikasi. Dan yang kedua adalah manfaat sosiologis. Ya. Manfaat sosiologis tentu dengan kita mengajak orang kepada jalan kebaikan, sehingga semakin lama kemudian terbentuk masyarakat yang sama-sama menyadari kebaikan itu dan mengamalkannya, maka ini akan memperkuat kebaikan antara sesama manusia. Benar. Makanya kita tidak bisa soleh sendirian, itu nggak bisa. Gitu kan? Tentu saja orang sesoleh apapun ketika dia hidup di komunitas yang rusak, maka lambat laun dia juga akan terbawa. Walaupun secara pribadi dia soleh sendiri gitu. Ini maka perubahan lingkungan itu sangat penting bagi kita. Ya barangkali kita merasa sudah kuat, ya, keimanan kita sudah kuat, Islam kita sudah, kemudian kita tidak merasa peduli dengan lingkungan kita. Kalau itu yang terjadi, kemudian kita bisa menjamin anak keturunan kita dan seterusnya bisa seperti apa yang kita alami dewasa ini. Kita punya prinsip yang demikian kokoh sehingga diletakkan di lingkungan yang seperti apapun kita bisa bertahan. Tapi pertanyaan adalah, apakah ada jaminan bahwa anak, istri, keturunan kita bisa kemudian bertahan seperti apa yang kita lakukan? Sementara mereka juga adalah tanggung jawab kita sendiri. Ini juga penting untuk disadari ya oleh setiap Muslim, supaya mereka itu tidak hidup individualistik. Ingin baik sendiri, ingin masuk surga sendiri, begitu kan? Itu kayak terlalu egois gitu ya. Bahkan ya ada ancaman juga di hadis itu. Orang hidup bersosial, bermasyarakat itu kan seperti hidup di kapal, gitu kan? Kenapa tuh disebut sebagai kapal kehidupan? Kenapa demikian? Ya biasanya orang yang ada di lantai bawah ya kapal itu, dia kalau butuh air harus naik ke atas, ya kan? Dia tidak bisa berpikir, ini air kan dekat, di laut kan, ini kapal tidak saya bor saja, kemudian saya mendapatkan airnya sebagainya. Kemudian saya minum bodo amat, nanti orang di atas dan sebagainya gitu. Nah, kalau orang-orang seperti ini dibiarkan, kemudian kapal bocor, tentunya kalau dibor bocor. Nah, kalau bocor, yang tenggelam itu bukan hanya yang ngebor, ya, tapi seluruh
penumpang kapal juga akan merasakan akibat dari ulah satu orang ini gitu. Maka sejatinya ketika kita melakukan dakwah itu sedang mengingatkan ahli maksiat supaya kemudian tidak terus-menerus mengebor kapal, tidak mengebor kehidupan ini, karena ketika turun azab itu yang kena azab itu bukan hanya yang maksiat saja, tapi juga seluruh manusia yang di sekitarnya. Benar-benar wah ini fungsi penting banget ya Pak Mas Fari sebagai seseorang yang menyampaikan dakwah. Kalau sampai kita hanya ingin benar sendiri aja, Betul. mungkin kita bisa survive gitu loh dalam lingkungan seperti itu. Benar sekali, kita nggak bisa pastikan apakah mungkin keluarga kita yang akan terdampaknya gitu kan dengan lingkungan yang mungkin belum diperbaiki gitu kan. Kita bukan merasa soleh, tapi kita coba untuk bersama-sama soleh gitu ya Pak Mas Fari. Lalu kemudian nih Pak Mas Fari, tadi penting sekali kalau kita menyampaikan dakwah kepada siapapun itu ada caranya dan ada metodenya, gitu loh. Kalau tadi yang di tengah-tengah saya sampaikan, kita kalau berkomunikasi dengan orang tua tentu berbeda. Jikalau kita berkomunikasi dengan anak-anak, kita akan tentu berbeda kalau misalkan kita berbicara dengan seseorang yang akademisi dengan seseorang yang non akademisi, yakni masyarakat luas gitu. Lalu bagaimana nih Pak Mostoli cara menyampaikan dakwah dalam sekrup-sekrup yang seperti itu? Gimana? Ya, ini juga penting ya bagi seorang yang bergerak di bidang dakwah. Ya, kita semua sebenarnya ya, seluruh kaum muslim itu kan berkewajiban untuk melaksanakan dakwah. Karena dakwah itu ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Tapi sesungguhnya dua pendapat itu tidak untuk dipertentangkan, karena memang ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah dakwah itu. Nah, menghadapi masyarakat yang heterogen begitu, ya kan, yang bermacam-macam, ya tentu memang ada pendekatan-pendekatan tersendiri, ya, sehingga dikatakan berbicaralah sesuai dengan kadar intelektual dari orang yang kita ajak bicara. Nah, itu ya dia. Kan? Iya. Jangan dakwah di sekolah dasar menggunakan bahasa kampus gitu kan, ya akan muntah semua gitu kan. Ini ngomong malah melongo ya. Iya, jadi memang ada audien yang mesti kita pahami secara psikologis gitu kan, secara keilmuan, secara budaya itu juga penting untuk jadi pertimbangan-pertimbangan bagaimana kita mengkomunikasikan dakwah kepada mereka ya. Bahkan antar suku ya, di Indonesia sendiri punya adat tersendiri sesungguhnya yang itu juga bisa dijadikan sebagai pertimbangan dakwah gitu kan. Misalnya di masyarakat Jawa gitu kan, ada bahasa kromo Injil kan. Nah, kalau kemudian bisa menggunakan bahasa itu, itu akan cepat lebih diterima, akrab kan. Nah, kalau sudah kenyamanan itu terbangun ya kan, nah itu menyampaikan pesan-pesan dakwah itu tidak akan menghadapi kendala yang berarti ya. Karena memang menurut saya ketika akan melakukan dakwah ya dimanapun, itu satu hal yang harus dilakukan adalah melakukan observasi terlebih dahulu gitu. Observasi iya, audiens kita. Iya, gimana? Apa yang kita sampaikan? Iya, melihat budaya mereka ya kan. Betul. Kadar intelektual mereka ya, dan lain sebagainya yang kemudian itu diolah sehingga nanti ditentukan metode dakwah seperti apa, komunikasi dakwah seperti apa yang cocok bagi mereka. Bahkan kalau perlu melakukan observasi apa kebutuhan mereka. Wah, sampai seperti itu ya? Iya, karena khawatir mereka meninggalkan ajaran agama dan sebagainya, itu kan ada faktor-faktor X yang kita tidak mengerti kayak itu. Nah, kalau faktor X-nya nggak dimengerti, kemudian kita ngasih materi yang tidak ada hubungannya dengan faktor X itu, nah, ini juga tidak mengatasi sebuah masalah yang mereka hadapi saat itu ya. Iya, makanya
penelitian-penelitian sosiologis maupun antropologis itu sesungguhnya bisa dijadikan pertimbangan-pertimbangan dalam melaksanakan dakwah, ya. Kayak misalnya dakwah di tengah-tengah masyarakat pelacur PSK, gitu kan. Itu ada penelitian menarik dari Profesor Dr. Nur Sam, ya, yang kebetulan 2 bulan yang lalu beliau menjadi penguji disertasi saya, ya. Beliau menulis buku judulnya Agama Pelacur. Agama Pelacur. Jadi itu buku sudah diterbitkan. Sudah terbitkan udah lama, gitu. Saya sebelum menjadi penguji saya sudah lama baca buku beliau Sam itu. Itu menarik, ya. Beliau melakukan penelitian di beberapa tempat lokalisasi di Surabaya, di Malang, dan beberapa kabupaten di Jawa Timur sana, ya kan, untuk kemudian mengetahui, ya, apa sebenarnya yang menjadi motivasi mereka jadi seperti ini. Betul, ya kan, kegiatan religiusnya seperti apa, gitu kan. Kalau kita baca sih ternyata para PSK itu juga sangat religius, ya. Sangat religius dalam arti juga melakukan sholat, gitu ya. Bahkan di situ ada tempat ada musolanya, ada Qur'annya, ada pengajiannya bahkan. Gitu. Ada, saya juga pernah dapat kabar seperti itu. Ya, itu kan problem yang penting jadi pertimbangan. Kenapa ini orang seperti ini, sehingga solusi yang nanti ditawarkan juga tepat, gitu kan. Mungkin juga dakwah kepada orang tua, ya. Saya pikir banyaklah keteladanan yang bisa diberikan oleh para nabi, ya, karena sebagian dari nabi-nabi kita sebelum Nabi Muhammad juga menghadapi orang tua yang tidak mau beriman kepada Allah, ya kan. Nabi Ibrahim, ya kan, Nabi Nuh, ya, anaknya kan, seperti itu. Nah, tetapi itu tadi, ya, Islam juga memberikan panduan, ya, untuk ketika menghadapi dakwah kepada orang tua, ya, tidak kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang kasar dan sebagainya, didoakan dan seterusnya, begitu. Termasuk juga kepada anaknya, kepada siapapun, itu ada metode-metode, ada pendekatan khusus yang bisa dijadikan pertimbangan. Nah, Islam dalam konteks ini sangat lengkap sekali, ya, baik tauliqohnya maupun uslubnya. Betul. Gitu. Nah, itu nanti kita coba bahas di lain waktu, ya, Pak Master. Yeah. Lalu kemudian di Pak Master, ada nggak sih contoh pendekatan apa yang bisa kita berikan kepada mereka agar komunikasi kita bisa diterima dengan mereka? Tadi kan ada satu hal yang kita berikan, misalnya kita menyelesaikan apa yang menjadi problematika kehidupan mereka, gitu kan. Nah, kalau secara penyampaian kita belum tersampaikan ke mereka, cara pendekatan bagaimana agar kita selain hanya kita bisa menyelesaikan masalah mereka, gitu. Cara pendekatannya semisal. Ya. Nah, dalam masyarakat kita seringkali menjumpai, ya, pedagang kecil, misalnya kan, pedagang kecil. Kita berangkat ke masjid dimanapun itu, kalau jarak antara rumah kita dengan masjid agak jauh, pasti dalam perjalanan menuju masjid itu kita akan menjumpai tukang cendol, ya kan, ada tukang tahu bulat digoreng dadakan 500-an, gitu kan, ada menjumpai tukang bakso dan sebagainya, gitu kan. Nah, ketika kita melewati mereka, barangkali kita berpikir, kenapa ini orang secara ekonomi pas-pasan, gitu kan, susah, tapi kenapa pas azan di masjid tidak kemudian menyempatkan diri, ke masjid dulu barang sejenak, gitu kan, supaya pikiran juga refresh, segar, ya kan, batin menjadi tenang, usaha juga semakin diberkahi, gitu kan. Betul. Nah, orang-orang yang seperti ini kita perlu mengintensifkan komunikasi dengan mereka, gitu kan. Ini
ada problem apa gitu kan. Apakah karena mereka kering dari nilai-nilai religiusitas, pemahaman bahwa hidup itu melulu soal rezeki, ya kan? Padahal rezeki itu juga sangat terkait dengan religiusitas seseorang gitu kan. Orang kalau dekat sama Allah, persoalan ekonomi insya Allah akan juga diberikan jalan keluar gitu kan. Makanya dimanapun kita berada sesungguhnya objek dakwah itu sangat banyak sekali gitu kan. Dan objek dakwah itu menghadapi problem yang macam-macam, ada problem ekonomi dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya kan tidak semua juga dai itu kaya, ya kan? Karena itu ketika menghadapi mad'u yang secara ekonomi lemah, mungkin dia tidak bisa memberikan bantuan ekonomi yang dia sendiri pas-pasan gitu, kesulitan. Tapi paling tidak bukan itu poinnya sebenarnya, karena dakwah itu bukan memberikan solusi-solusi praktis seperti itu, walaupun itu bisa dilakukan, ya. Tapi sebenarnya bisa memberikan empati, ya kan, memberikan empati supaya dia hatinya condong kepada kita yang memberikan bantuan sedikit dan segala macam, atau kadang-kadang diajak ngobrol aja sudah nyambung gitu kan. Jadi saya pikir itu contoh kecil ya dari usul dakwah yang bisa kita lakukan di tengah-tengah masyarakat yang kompleks ya sebenarnya ya. Tentu dengan masyarakat yang lain beda lagi ya. Orang kaya sekarang ini, kalau orang kaya, problem orang kaya itu apa? Bukan masalah ibadah, ternyata ibadah dalam arti sholat. Orang-orang kaya itu rajin-rajin ibadah. Betul. Tapi mereka kemudian banyak yang terjerat dalam riba. Itu problemnya orang kaya itu. Biasanya masih berhubungan dengan Mas Tori. Tentunya. Nah, tentu pasti ada hal lain lah cara untuk menyampaikan kesan-kesan lain kepada mereka yang memang walaupun secara finansial sudah nyaman gitu ya, sudah baik gitu kan, sudah bisa teratasi, mereka punya problematika yang lain tadi seperti riba, berhubungan dengan bank atau yang lain sejenisnya gitu. Nah, Mas Koli, tentunya kami juga di PTDI, beliau juga sebagai dosen di PTDI memberikan sebuah pengajaran terbaik kepada para mahasiswa di PTDI agar para mahasiswa juga pandai dalam retorika komunikasi dengan sehingga apa yang disampaikannya ini mampu untuk dimengerti oleh siapa yang disampaikannya gitu loh. Maka dari itu untuk mahasiswa PTDI ini Pak Mas Tori, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan agar mereka pun juga memperhatikan komunikasi mereka sehingga mereka dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat, kepada teman-temannya atau malah justru kepada guru-gurunya itu bisa tersampaikan dengan baik dan tidak omong gitu. Ya, betul. Ya, pertama tentu mengkomunikasikan dakwah secara baik, tanggung jawab semua dari yang baik yang ada di kampus maupun yang tidak ada di kampus ya. Tapi tentu saja mahasiswa yang di perguruan tinggi, apalagi jurusannya komunikasi penyiaran Islam, itu ya wajib memahami ini, dengan wajib memahami ini. Nah, secara teoritis mereka sudah dibekali keilmuan yang tidak kurang, ya kan? Ada ilmu dakwah, ilmu retorika dakwah, analisis kasus dakwah, ya kan? Tafsir dakwah barangkali ada, ya kan? Jadi secara bekal keilmuan, bekal akademik sudah disediakan, sudah lengkap lah, kampus sudah menyediakan itu. Maka ya, hal itu harus betul-betul dipahami oleh seluruh mahasiswa STEM PTDI, khususnya yang program KPI ini, ya kan? KPI ini itu pertama, secara teoritis harus menguasai. Yang kedua, secara implementatif ya, jadikan perguruan tinggi ini sebagai sarana pengembangan diri, pelatihan gitu. Maka di kampus itu mau tidak mau seorang mahasiswa itu harus aktif ya, aktif bertanya, aktif mengemukakan pendapat, berdebat dan sebagainya, untuk kemudian melatih kemampuan mereka dalam
hal retorika ini, ya, karena retorika itu berkaitan dengan praktek. Orang yang menguasai teori tapi nggak pernah praktek, jam terbangnya masih rendah, itu kemampuannya juga terbatas, belum teruji. Kalau salah, menurut teorinya siapa itu perlu jam terbang 10.000 jam ya, untuk 10.000 atau 1.000 ya, untuk bisa seorang itu betul-betul menguasai secara praktis, secara praktis. Ya, makanya kalau belum 1.000 jam kejar terus itu target itu, pantang tolak tugas, gitu kan. Udah disuruh bertanya, udah pertanyakan, gitu kan, supaya tidak canggung lagi di forum-forum seperti ini. Gitu. Karena kalau kemudian fasilitas yang diberikan kampus baik seperti ini prokes yang disediakan oleh STEM PDI, ya, kemudian ruang kelas, masjid, itu laboratorium semua. Laboratorium bagi mahasiswa KPI khususnya, untuk kemudian dia mengeksplorasi kemampuannya dalam bidang retorika dakwah, ya. Dan ini merupakan bagian yang sangat penting menurut saya, sehingga output yang dihasilkan oleh kampus STEM PDI ini, khususnya mahasiswa KPI, itu bukan hanya menguasai teori belaka, tapi juga prakteknya juga sudah siap pakai begitu. Masyarakat mau pakai alumni STEM PDI kapanpun, dimanapun siap. Ada acara pernikahan, ada acara khitanan, ada acara apapun, ketika diminta untuk menjadi pembicara, dia siap dan pantang tolak tugas. Gitu. Jadi intinya dia sendiri yang harus aktif menyadari bahwa ini kualitas diri kita itu tanggung jawab kita. Walaupun kampus sudah menyediakan fasilitas sedemikian rupa, kalau kita pasif dan masa bodoh dengan lingkungan, dengan semua yang disediakan, ya kuliah di perguruan tinggi seperti apapun kualitas kita pasti tidak akan naik. Wah, luar biasa sekali pesannya Pak Mastori ya. Tentunya sebagai seorang mahasiswa akademisi pasti harus memperhatikan yang namanya komunikasi. Maka dari itu, komunikasi menjadi satu hal yang paling terpenting dalam penyampaian pesan. Yakni dalam hal ini penyampaian pesan dakwah. Dalam salah satu prodi kami di STEM PDI, komunikasi penyiaran Islam. Kami di sini pun juga banyak sekali memberikan satu pengajaran penting dalam hal komunikasi kepada para mahasiswa. Tentunya ini menjadi peluang sahabat PTRI untuk bisa bergabung nantinya menjadi bagian dari mahasiswa STEM PTRI. Di antaranya pun nanti akan diajarkan oleh Pak Mastori, beliau guru kami tercinta yang semoga Allah selalu rahmati beliau. Dan nanti kita akan coba belajar lagi lebih banyak ya dengan Pak Mastori, dan kita akan coba diskusi lagi lebih banyak. Terima kasih Pak sahabat PDI sudah menyimak sampai dengan selesai diskusi kami pada konten kali ini mengenai komunikasi dakwah yang efektif dari berbagai kalangan. Jangan lupa untuk like and subscribe konten ini, dan coba juga untuk teman-teman sampaikan kepada rekan-rekannya, share terus kontennya agar nanti kebaikan ini tidak stagnan sampai dengan Anda saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.